Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu lagi di channel Belajar di Perpustakaan. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang lintas sejarah perencanaan pendidikan. Jadi kita akan berbicara bagaimana perkembangan perencanaan pendidikan dari waktu ke waktu. Ya, tentu saja nanti kita akan melihat bagaimana yang ada di seluruh dunia, perkembangan di dunia, kemudian mengerucut ke bagaimana perkembangannya di Indonesia. Jika berbicara tentang perencanaan pendidikan, maka tidak akan jauh-jauh ya, tidak akan terlepas dari bagaimana perkembangan perencanaan itu sendiri. Bahkan pada dasarnya proses perencanaan ini sudah dilaksanakan jauh sebelum adanya model-model atau sistem-sistem pendidikan yang ada di dunia. Karena bagaimanapun juga dalam perkembangan kehidupan manusia, ketika diawali dari kehidupan nomaden yang kemudian adanya pada kehidupan nomaden ini di mana mereka harus menentukan wilayah-wilayah mana yang harus mereka tempati, dan ketika sumber daya alam, sumber daya yang ada di sekitarnya ini telah habis dan mereka harus berpindah tempat, itu umat manusia pada waktu itu melakukan perencanaan kemana mereka harus berpindah, kemana mereka harus menemukan tempat baru untuk bisa melanjutkan kehidupan mereka. Ya. Dalam perkembangan selanjutnya, misalnya ketika pada masa Mesir kuno, di mana di situ terlihat sekali bagaimana perencanaan kehidupan mereka dalam rangka pada masa Mesir kuno itu mereka banyak hidup hanya di sekitar wilayah aliran Sungai Nil saja. Padahal pada dalam sejarah diketahui bahwa Sungai Nil itu tidak beberapa kali mengalami banjir gitu ya, kayak banjir gitu. Jadi orang-orang Mesir kuno mereka melakukan perencanaan wilayah mereka ya, lingkungan mereka, bagaimana agar ketika misalnya terjadi banjir sungai ini tidak berdampak yang cukup besar bagi pemukiman mereka. Itu ada perencanaan bagi mereka. Nah, bagaimana mereka kemudian menghitung luasan wilayah dan lain sebagainya itu sudah dilakukan oleh orang-orang Mesir kuno. Lalu bagaimana dengan perencanaan pendidikan sendiri? Bagaimana dengan perencanaan pendidikan sendiri? Perencanaan pendidikan sudah dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Ya. Dalam keterangan yang dikemukakan oleh Profesor Afifuddin ya, dalam buku yang ditulis oleh Sarbini dan Neneng Lina, disebutkan bahwa proses perencanaan pendidikan itu sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu. Ya. Sejak 2500 tahun yang lalu, di mana pada saat itu ya di wilayah Yunani ketika ada bangsa Sparta di situ, mereka melakukan perencanaan pendidikan untuk masyarakat Sparta ya, untuk masyarakat Sparta dalam rangka memenuhi kepentingan kepemimpinan dalam proses politik di Athena sana. Jadi kalau misalnya kita melihat film-film model-model Yunani, kerajaan-kerajaan Yunani pada zaman dahulu, terutama yang bercerita tentang Sparta, di situ terlihat bahwa bagaimana
masyarakat Sparta pada waktu itu, negara Sparta pada waktu itu memiliki sistem pendidikan yang memang dirancang khusus untuk bagaimana agar keberlanjutan kepemimpinan negara Sparta itu bisa berjalan terus, bisa berlanjut, ya, seperti itu. Kemudian pada kurang lebih tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi di Cina itu juga sudah dilakukan perencanaan pendidikan, di mana pada waktu itu yang berkuasa adalah dinasti Han. Ya. Begitu juga kurang lebih pada tahun 1438 sampai dengan 1533 di benua Amerika, khususnya di wilayah Peru, di wilayah Amerika Selatan sana. Kerajaan Inka, suku Inka itu telah merencanakan pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dituntut oleh tujuan-tujuan pemerintah pada waktu itu. Ya. Pada abad ke-16 ya, John Knox mengusulkan sistem perencanaan pendidikan nasional ya untuk sekolah dan perguruan tinggi, di mana perencanaan pendidikan pada waktu itu yang diusulkan oleh John Knox itu khusus untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan pendidikan pada aspek spiritual dan aspek kekayaan material bagi bangsa Scots. Bangsa Scots itu bangsa Skotlandia yang di wilayah Eropa sana. Ya. Pada abad ke-18 ya dan abad ke-19 ya, Tsar Katerina II dari Rusia itu memesan rencana pendidikan yang kepada Diderot. Diderot ini merupakan ahli dalam pendidikan pada waktu itu, yang baru kemudian ketika abad 18 dan abad ke-19 itu sudah dipesan bagaimana diminta untuk membuat proses perencanaan pendidikan, yang kemudian baru pada tahun 1923 itu baru bisa direalisasi ya, baru bisa direalisasi di negara Uni Soviet. Nah, setelah itu kemudian banyak berkembang proses perencanaan pendidikan. Nah, sampai kemudian pada terjadilah Perang Dunia Kedua ya, yang nantinya akan mengubah bagaimana proses perencanaan pendidikan yang ada di dunia pada waktu itu. Nah, sebelum Perang Dunia Kedua tadi terlihat bahwa proses-proses perencanaan pendidikan ini telah dilakukan oleh berbagai macam negara, oleh berbagai negara di dunia, oleh berbagai bangsa di dunia, dalam rangka membuat perencanaan pendidikan untuk aspek-aspek tertentu, untuk aspek-aspek tertentu yang bersifat fragmentaris. Maksudnya gimana? Hanya bagian-bagian tertentu dari sistem pendidikan saja yang direncanakan. Ya. Misalnya tadi kalau bangsa di negara Sparta itu rencana pendidikannya hanya untuk tujuan-tujuan politik. Kemudian untuk bangsa Scots itu hanya pada aspek-aspek spiritual dan kekayaan material saja. Jadi belum secara menyeluruh proses perencanaan pendidikannya. Kemudian semuanya berkembang. Kemudian proses-proses perencanaan di berbagai belahan negara di dunia terus berkembang ya. Terus berkembang sampai dengan sesudah Perang Dunia Kedua, kurang lebih pada tahun 1945 sampai 1970. Ya. Barulah kemudian pada tahun 1960-an ya, dimulai dari 1963, UNESCO melihat perlu adanya pendirian suatu organisasi atau suatu lembaga yang memang khusus menangani
menangani proses perencanaan pendidikan secara internasional. Yang kemudian dibentuklah yang namanya International Institute for Educational Planning. International Institute for Educational Planning atau disingkat menjadi IIEP. Nah, yang dibentuk pada tahun 1963 oleh UNESCO yang berkedudukan di Paris. Ya. Nah, melalui bantuan dari karena UNESCO ini di bawah PBB, ya, maka berbagai negara di berbagai belahan dunia ini kemudian ikut belajar bagaimana sebenarnya proses perencanaan pendidikan yang baik itu. Ya. Mereka belajar untuk kemudian dikembangkan di negaranya masing-masing. Lalu pada tahun 1968 ya, pada tahun 1968 Combs ya, Philip Combs menulis buku yang berjudul The World Educational Crisis: A System Analysis. Ya. Dalam buku tersebut Combs mengemukakan bahwa setelah Perang Dunia Kedua, terlihat bahwa dunia pendidikan pada waktu itu mengalami krisis yang besar. Karena apa? Karena Combs melihat kebutuhan dan perkembangan pendidikan yang ada itu tidak bisa dipenuhi dengan sumber-sumber yang tersedia pada saat itu. Itulah kemudian juga yang mendorong negara-negara lain untuk memberikan konsentrasi yang serius dalam merencanakan proses pendidikan di negara mereka masing-masing. Pada tahun yang sama di Indonesia, dilaksanakan suatu proyek ya yang dinamakan dengan Proyek Penilaian Nasional Pendidikan atau PPNP. Ya, atau PPNP, di mana proyek ini bertujuan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti penelitian, seminar, simposium, diskusi, dan lain sebagainya untuk menghasilkan formulasi, untuk menghasilkan diagnosa tentang bagaimana keadaan pendidikan di Indonesia pada waktu itu. Ya. Mulai dari kuantitasnya, kualitasnya, kemudian mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Ya. Para ilmuwan pendidikan pada waktu itu dalam dunia bidang-bidang pendidikan pada waktu itu di Indonesia pada waktu itu mencoba untuk untuk mendiagnosa, untuk memformulasikan bagaimana sebenarnya kondisi keadaan dunia pendidikan di Indonesia pada waktu itu. Nah, baru kemudian dengan melihat banyaknya kegiatan yang dilakukan melalui Proyek Penilaian Nasional Pendidikan tadi, serta dukungan dari berbagai lembaga internasional termasuk UNESCO pada waktu itu, dibentuklah yang namanya BPP atau Badan Pembinaan Pendidikan pada tahun 1969 di bawah Departemen Pendidikan Kebudayaan atau Depdikbud. Ya. BPP sendiri merupakan gabungan atau peluburan dari Biro Perencanaan Departemen Pendidikan dan PPNP itu sendiri. Ya. Kemudian dunia proses perencanaan pendidikan di Indonesia pada waktu itu mulai menggeliat. Bahkan pada tahun-tahun tersebut ya, tahun 1969, 19 sampai 1970-an banyak sekali pakar-pakar pendidikan di Indonesia yang kemudian dikirim ke negara lain mendapatkan tugas belajar ya di negara lain khusus untuk mempelajari bagaimana proses perencanaan pendidikan yang baik untuk belajar bidang perencanaan pendidikan di negara-negara tempat mereka bertugas ya, ditugaskan untuk belajar. Baru kemudian pada tahun 1975 ya, BPP atau Badan Pembinaan Pendidikan tadi ya
dirubah menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, di mana lembaga tersebut ya yang di bawah Departemen Pendidikan tadi concern untuk melakukan kajian-kajian, melakukan penelitian-penelitian dan pengembangan-pengembangan yang khusus untuk mengkaji bagaimana perkembangan pendidikan di Indonesia di masa lalu, saat ini, dan bagaimana perencanaannya di masa depan, sehingga bisa menghasilkan hasil-hasil penelitian yang kemudian bisa diterapkan dalam proses pendidikan di Indonesia. Nah, pada masa sebelum otonomi daerah, proses perencanaan pendidikan itu masih banyak dilakukan secara terpusat. Jadi kalau kita lihat dari jenis pendidikan, perencanaan pendidikan di video sebelumnya, maka pada masa sebelum otonomi daerah, sebelum tahun 1998-an ya, itu terlihat bahwa proses perencanaan pendidikan itu hanya berada pada tingkatan nasional saja. Tidak ada perencanaan pendidikan di tingkat regional, lokal, apalagi kelembagaan. Ya. Baru kemudian, ketika diadakan otonomi daerah, pemerintah memberikan wewenang seluas-luasnya bagi daerah masing-masing untuk melakukan proses perencanaan pendidikan, di mana bisa disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di wilayahnya masing-masing. Hal ini tentu saja memberikan kesempatan bagi daerah-daerah ya, bagi daerah-daerah masing-masing, apalagi kabupaten kota masing-masing, untuk melihat secara mendalam, untuk meneropong lebih dekat lagi bagaimana kondisi dunia pendidikan di wilayah mereka, sehingga mampu mengidentifikasi sumber daya yang ada di sana dan mampu mengembangkan model-model pendidikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan wilayahnya masing-masing. Nah, demikian video singkat tentang bagaimana kondisi perkembangan perencanaan pendidikan di dunia dan juga di Indonesia. Perlu diketahui bahwa dalam proses perencanaan pendidikan itu tentu tidak tidak selalu berjalan mulus ya. Kenapa? Karena yang menjadi kesulitan terbesar dalam menyusun perencanaan pendidikan itu adalah karena dia berkaitan dengan masa depan ya. Berkaitan dengan masa depan. Kita tahu di Indonesia bahwa kita tidak bisa memprediksi apakah sistem pendidikan yang ada 1 atau 2 tahun yang akan datang itu akan tetap seperti ini ya. Misalnya dulu ada CBSA, kemudian berganti lagi menjadi sampai sekarang kemudian menjadi Kampus Merdeka, ada istilah baru menjadi Kampus Merdeka seperti itu. Tentu para pengelola pendidikan itu harus bisa melakukan adaptasi ya. Dan kita tidak tahu sampai kapan Kampus Merdeka ini bisa berjalan sebenarnya. Oleh karena itu, ketidakpastian masa depan inilah yang kemudian menjadi salah satu kesulitan terbesar dalam menyusun perencanaan pendidikan. Nah, lalu bagaimana proses perencanaan pendidikan yang baik, itu nanti akan kita bahas pada video-video berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.